Hai, apa kabar? Kita bertemu kembali hari ini. Gimana kabarnya 8A, 8B, sehat semua ya? Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, yang pertama coba kita perhatikan kejadian-kejadian sehari-hari kita. Gambar pertama adalah gambar transaksi pembelian di kasir. Gambar kedua adalah ini saat kita sedang mengambil uang di mesin ATM. Kemudian gambar ketiga adalah ini saat kita transaksi melalui online ya. Nah, kejadian semua ini atau transaksi semua ini tidak luput dari adanya database. Nah, dari tiga kejadian di atas, kenapa hal tersebut tidak luput dari database? Karena database tersebut adalah tempat menyimpan semua data-data yang diperlukan dalam transaksi tersebut. Nah, berikut ini adalah alur objek database. Jadi suatu aplikasi atau program, contohnya tadi yang di atas, harus dibutuhkan di dalam database itu. Yang pertama adalah tabel, kemudian tabel, setelah tabel kemudian ada yang disebut dengan query. Nah, nanti dari query dan tabel ada yang disebut dengan form, kemudian selanjutnya yaitu adalah report. Nah, saat ini yang sedang kita pelajari adalah bagaimana cara penggunaan database ya. Jadi nanti dalam database itu kita bagaimana cara mengolah data, kemudian cara membuat data, menggunakan data, dan menampilkan hasil data yang sudah dibuat. Jadi di sini kita sudah mempelajari database dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu alur database di bagian form. Nah, di sini ada contoh form pembelian. Jadi form itu adalah tampilan program. Tampilan program di mana si pemakai hanya bisa menggunakan datanya saja. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam database yang menyimpan semua tabel-tabel di dalam sistem itu. Oke, sekarang kita coba. Minggu lalu sudah kita bahas tentang pembuatan tombol. Ini adalah tombol pause, ini previous, ini next, ini last. Sekarang saya coba klik next. Lihat datanya, dia akan menuju ke data selanjutnya. Kemudian previous, dia balik ke data sebelumnya, last ke data terakhir, lalu pause ke data paling awal. Sekarang kita akan coba membuat tombol record operation, yaitu tombol baru, tombol simpan, tombol hapus, dan nanti satu lagi adalah tombol keluar. Sekarang kita akan coba menggunakan tombol record operation, yaitu tombol yang digunakan untuk mengoperasikan record atau data-data di dalam tabel atau di dalam database. Yang pertama saya contohkan satu. Kita masuk ke tampilan design view seperti ini, kemudian ke menu desain, lalu kita klik control button, kita letakkan di bawah ini. Nah, di sini kategori yang tadi record operation, sekarang record navigation, sekarang record operation. Nah, di sini actionnya, kalau kita akan membuat tombol baru, jadi kita actionnya create new record. Kemudian kalau kita mau membuat tombol simpan, pilih action save record. Mau membuat tombol hapus, pilih delete record.
Sekarang kita akan coba membuat tombol baru, fungsinya untuk mengosongkan untuk pengisian data baru atau inputan data baru ke dalam database. Jadi actionnya kita pilih add new record, kemudian next, lalu kita pilih opsi text, lalu ini kita klik baru, kemudian next lagi, kemudian finish. Nah, ini kita perbesarkan, kita susun dulu. Nah, kemudian kita jalankan. Jika saya klik tombol baru, maka data di dalam form ini akan kosong dan siap untuk diisikan dengan data-data yang lain. Untuk tombol simpan, hapus, itu sama pembuatannya dengan tombol baru tadi ya, yaitu tinggal memilih kategori record operation, tombol hapus, actionnya tinggal pilih save record, kemudian hapus delete record, kemudian simpan adalah save record. Sekarang 3 tombol record operation sudah jadi, baru, kemudian simpan, kemudian hapus. Kita coba, kita cek dulu data kita. Ini yang data pertama 01, kemudian data paling akhir 08. Jadi kita mau tambah data baru, jadi 009, klik tombol baru. Nah, di sini kita isi 0009, kode barang kita pilih misalkan 117, otomatis nama barang dan harganya. Lalu di sini jumlah belinya misalkan 13. Ntar nanti otomatis totalnya akan muncul. Nah, ini kita membuatnya dari query permintaan data ya. Di situ ada fungsi-fungsi supaya nama dan harga serta total muncul secara otomatis. Sekarang kita back ke posisi awal 0001. Sekarang kita lihat paling akhir. Nah, ini 009. Kita cek aja di query-nya. Ya, nih, datanya sudah 0009, sudah menambah. Kemudian untuk pembuatan tombol tutup, tombol keluar ya, tombol keluar itu sama, klik menu desain, kemudian button, lalu di drag, kemudian kategorisnya kita pilih form operation, karena waktu kita klik tombol keluar, formnya akan tertutup atau keluar. Actionnya pilih close form. Next, lalu ini kita ganti keluar, kemudian next, kemudian finish. Nah, ini keluar. Kita simpan dulu. Sekarang kita coba, kita klik tombol keluar. Ya, formnya akan tertutup. Oke, sekian dulu materi kita hari ini, yaitu pembuatan form dan tombol-tombol di dalam form. Silakan semua menyimak kembali, kemudian mengamati, mencermati, lalu mempelajari kembali. Dan jangan lupa perhatikan petunjuk yang ada di deskripsi Google Classroom. Sampai jumpa dan bertemu kembali.